Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد إخواني وأخواتي في الله أعزنا الله وإياكم. Kita akan melanjutkan kajian tentang tokoh-tokoh Islam, dan kajian kita masih membahas tokoh-tokoh yang hidup bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka dikenal sebagai generasi sahabat. Malam hari ini kita akan membahas atau membicarakan sedikit dari perjalanan hidup salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Anas ibn Nadhr. Sahabat Nabi yang bernama Anas ini merupakan sahabat yang dikenal dengan keberaniannya dan juga kecintaannya terhadap jihad fisabilillah, dan dikenal juga sebagai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat-sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Nadhr, beliau merupakan paman dari sahabat Anas bin Malik. Kita mengenal ada sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik, sahabat yang pernah dititipkan oleh ibunya di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melayani Nabi, untuk membantu Rasulullah. Dan Anas bin Malik yang kemudian selama 10 tahun dia berkata, demi Allah, selama 10 tahun tidak pernah satu kali pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membentakku. Tidak pernah beliau dibentak, diperlakukan secara tidak baik. Bahkan ditanya, kenapa engkau melakukan ini dan itu? Itu tidak pernah, kata Anas bin Malik. Anas membicarakan atau menyampaikan tentang bagaimana sifat sabar dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita juga mengenal Anas bin Malik, termasuk sahabat Nabi yang paling, ya, di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Dan beliau termasuk sahabat yang dikaruniai Allah dengan harta yang banyak sekaligus anak keturunan yang banyak sekali. Dan harta serta anak keturunan ini beliau peroleh dikarenakan barakah dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi pernah mendoakan Anas bin Malik agar dikaruniai harta dan anak-anak yang mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Anas bin Malik punya paman. Pamannya siapa? Anas bin Nadhr. Sama-sama memiliki nama yang sama, yakni Anas. Dan dua-duanya termasuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan oleh Rasulullah, yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik diberi usia yang panjang dan beliau menjalani kehidupan bersama dengan Islam itu jauh lebih lama
dibandingkan dengan Anas bin Nadhr, pamannya. Karena Anas bin Nadhr diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada perang Uhud. Beliau wafat sebagai syahid orang-orang yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Anas bin Nadhr radhiyallahu tabaraka wa taala an, ini sahabat Nabi yang sangat mencintai Nabi. Mencintai Nabi, mencintai agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu kali beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada Nabi dalam keadaan bersedih. Datang kepada Nabi dalam keadaan sedih yang luar biasa. Apa yang menyebabkan Anas bin Nadhr ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa kesedihan yang luar biasa? Apakah karena beliau kehilangan harta bendanya, kehilangan dunianya? Tidak. Tapi Anas bin Nadhr datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa kesedihan karena beliau absen dalam perang Badar. Beliau absen dalam perang Badar. Beliau tidak mengikuti perang Badar. Karena memang ada beberapa sahabat Nabi yang tidak ikut perang Badar karena Nabi SAW tidak memerintahkan mereka sejak awal untuk ikut perang Badar. Dan perang Badar ini sebagaimana kita ketahui kisahnya adalah perang yang awalnya sebetulnya tujuan awalnya bukan untuk perang, untuk menghadang kafilah Quraisy, namun kemudian ada perubahan situasi yang menyebabkan terjadinya perang Badar. Jadi ada beberapa sahabat Nabi yang tidak ikut perang Badar karena mereka menganggap kepergian itu bukan untuk perang. Di antaranya adalah Anas bin Nadhr radhiyallahu tabaraka wa taala. Jadi Anas bin Nadhr ketika tahu bahwa di medan Badar ada jihad, ada peperangan dan dia tidak ikut serta, dia pun merasakan itu sebagai sebuah bencana. Dia merasakan sebagai orang yang telah kehilangan sesuatu yang sangat-sangat berharga. Karena bagi beliau, amal saleh, terutama jihad fisabilillah, itu merupakan sesuatu yang lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Dia sedih dan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aku absen dalam perang Badar. Demi Allah, sekiranya Allah menjadikan aku atau Allah memberikan aku kesempatan untuk ikut berperang, Allah akan memperlihatkan aku sebagai orang-orang yang akan memerangi orang-orang musyrik dengan segenap tenaga yang aku miliki. Kalau seandainya Allah memberi aku kesempatan untuk berjihad di jalan Allah, saya akan maksimal dalam jihad fisabilillah. Saya akan tunjukkan kesungguhan saya. Saya akan tunjukkan pengorbanan saya dalam jihad fisabilillah. Anas bin Nadhr berharap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diberi kesempatan berjuang di jalan Allah setelah beliau tidak mengikuti salah satu peperangan, yaitu perang Badar. Dan orang-orang seperti inilah ma'asyiral muslimin yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah. Allah menyebut tentang orang-orang yang merasa sedih ketika mereka tidak mampu atau tidak bisa mengikuti peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang-orang yang kata Allah Subhanahu wa taala, mereka datang kepada Nabi,
mendaftarkan diri untuk berjihad di jalan Allah, namun mereka tidak memiliki perbekalan apapun. Mereka tidak memiliki harta, tidak memiliki kendaraan yang akan membawa mereka menuju medan perang atau yang akan menjadi fasilitas mereka dalam jihad fisabilillah. Mereka tidak punya itu. Maka Nabi pun menolak. Nabi pun tidak bisa menerima mereka sebagai pasukan karena memang keterbatasan kendaraan. Maka orang-orang ini pun ketika merasa tidak punya kesempatan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah menyatakan mereka kembali ke rumah-rumah mereka dengan bercucuran air mata karena sedih. Karena apa? Sedih. Tawallaw wa a'yunuhum tafidhu minad dama' hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Mereka tidak mendapatkan apa yang mereka nafkahkan. Inilah ma'asyiral muslimin situasi batin orang-orang beriman ketika mereka kehilangan kesempatan untuk melakukan amal-amal saleh, amal-amal kebaikan. Orang beriman itu sedih ketika tidak mendapatkan amal, tidak mendapatkan kesempatan untuk beramal saleh, atau ada kesempatan namun terlewatkan kesempatan tersebut. Mereka akan sedih, menangis. Sebagaimana juga diceritakan para ulama salaf, orang-orang saleh di masa lalu, itu ketika mereka kehilangan kesempatan untuk melaksanakan ibadah salat berjamaah, mereka datang ke masjid dan salat berjamaah sudah dikerjakan, dilaksanakan, mereka pulang dengan menangis, sedih. Ini bandingkan dengan kondisi kita ma'asyiral muslimin. Kalau dulu orang menangis karena tidak bisa ikut jihad, sekarang kita menangis kalau seandainya ada panggilan jihad. Kalau dulu orang merasa sedih ketika mereka tertinggal melaksanakan salat berjamaah, kita justru sekarang sedih ketika ada panggilan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Jadi demikian situasi batin orang-orang beriman, dan ini juga bisa menjadi ukuran buat kita ma'asyiral muslimin, buat saya, buat antum. Sedihkah kita ketika terlewatkan dari melakukan amal-amal kebaikan, kesempatan-kesempatan berbuat baik terlewatkan dari dalam kehidupan kita, kita merasa sedih ataukah tidak ada perasaan apapun? Na'udzubillah, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang ketika tidak mendapatkan dunia kita sedih, tapi tidak mendapatkan pahala akhirat kita tidak sedih sama sekali. Kembali kepada Anas bin Nadhr. Dia datang kepada Rasulullah SAW dengan kesedihan yang mendalam karena tidak ikut serta perang Badar. Dan kita tahu ma'asyiral muslimin, perang di masa Nabi, perang yang dimaksud perang adalah jihad fisik, yang mana di situ ada pengorbanan harta, ada pengorbanan nyawa. Jadi sedih, padahal nyawa mereka terancam. Itu kembali kepada apa? Kembali kepada iman. Kalau sekarang tidak ada jihad fisabilillah, jihad dalam pengertian perang fisik di Indonesia ini, namun ada jihad-jihad yang lain. Berdakwah di jalan Allah itu bagian dari jihad fisabilillah. Kita menyebarkan kebaikan itu bagian dari jihad fisabilillah. Kita mendakwakan kebaikan itu bagian dari jihad fisabilillah. Amar ma'ruf nahi munkar itu bagian dari jihad fisabilillah. Orang beriman kalau kemudian kesempatan ini ada, terbentang luas di depannya, lalu tidak dia ambil kesempatan tersebut, maka orang beriman sebetulnya seharusnya dia akan bersedih. Ada kesempatan amar ma'ruf nahi munkar tidak dia lakukan. Kesempatan dakwah dia tinggalkan. Seharusnya orang beriman merasa eman. Ya, termasuk kesempatan-kesempatan untuk berbuat kebaikan, ada kesempatan untuk sedekah, ada kesempatan untuk membantu saudara-saudara kita. Namun kita abaikan kesempatan tersebut. Kalau terabaikan, kalau seandainya kesempatan tersebut terabaikan lalu kita tidak sedih,
itu berarti ada problem dalam keimanan kita dan cita-cita mulia kita. Kemudian ma'asyiral muslimin, ketika terdengar berita akan ada peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrik setelah perang Badar, yakni perang Uhud, maka Anas bin Nadhr pun beliau bersiap-siap dan beliau bersemangat untuk menyambut seruan jihad tersebut. Dan beliau buktikan ucapannya. Beliau buktikan ucapannya sebagaimana beliau mengucapkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, jikalau Allah Subhanahu wa taala memberikan aku kesempatan berjihad di jalan Allah, aku akan tunjukkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bagaimana diriku berjihad di jalannya." Dan ini dibuktikan ketika perang Uhud, ma'asyiral muslimin. Anas bin Nadhr di perang Uhud ketika terdengar, tersiar desas-desus bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat, Rasulullah meninggal. Itu berita yang memang dihembuskan oleh orang-orang musyrik untuk melemahkan psikologis orang-orang beriman, melemahkan semangat juang orang-orang beriman. Dan memang itu berhasil. Karena ada sebagian sahabat yang kemudian berhenti berperang. Ada sebagian sahabat yang kemudian melemah semangatnya, bahkan lari. Dalam kondisi ketika umat Islam mendapatkan balasan serbuan dari orang-orang musyrik disebabkan pelanggaran para pemanah yang melanggar perintah Rasulullah SAW. Karena di awal perang Uhud umat Islam mendapatkan kemenangan. Dan Nabi sudah memberikan instruksi kepada orang-orang beriman, khususnya para pemanah, untuk tidak turun gunung, tidak turun bukit, apapun yang terjadi sampai datang instruksi dari Rasulullah SAW. Namun instruksi Nabi ini tidak diikuti. Sebagian sahabat ketika melihat ada kemenangan, mereka melihat kemenangan ada di depan mata, mereka pun turun, khususnya para pemanah ini, sehingga menjadi blunder bagi umat Islam. Dan Khalid bin Walid yang pada saat itu masih belum masuk Islam, beliau pun memiliki strategi dan akhirnya beliau bisa mengambil alih posisi umat Islam dan membombardir umat Islam dengan anak-anak panahnya. Dan pada saat itu kondisi tentara begitu kacau balau. Di saat itu pula kemudian disebarkan berita Muhammad SAW telah wafat. Anda bisa bayangkan dalam kondisi seperti itu, dalam kondisi umat Islam mendapatkan serangan, lemparan anak panah, posisinya terjepit, demikian pula mereka mendengar Muhammad SAW wafat. Dan itu desas-desus yang memang disebarkan oleh orang-orang musyrik untuk melemahkan dan membuat takut orang-orang beriman. Pada saat itu ma'asyiral muslimin, ada beberapa sahabat Nabi yang masih tetap di medan jihad dengan semangat bertempur yang luar biasa. Sekalipun sebagian sahabat sudah lari, sebagian sahabat sudah merasa tidak perlu lagi berjihad. Ada sahabat-sahabat yang masih berjihad di jalan Allah. Mereka terus dengan keberaniannya melawan musuh-musuh Allah, di antaranya Anas bin Nadhr. Bahkan ketika beliau mendengar Rasulullah wafat, beliau pun mengatakan, untuk apa lagi kalian hidup kalau memang Nabi betul-betul wafat? Mari kita menyusul beliau. Dan beliau pun mengatakan, wahai para sahabatku, beliau ingin memotivasi para sahabatnya untuk beliau ingin mengembalikan semangat juang para sahabat-sahabat yang melemah.
Wahai para sahabatku, sekiranya Muhammad telah mati, telah terbunuh, gugur, maka Tuhannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan mati. Kalau seandainya Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar gugur, wafat, ingatlah Tuhannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak gugur. Dan kita berjuang, berperang bukan karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi karena Allah azza wa jalla. Perjuangan karena Allah. Dan Allah Maha Abadi, Allah kekal. Maka perjuangan untuk yang Maha Kekal itu akan terus kekal. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang memang akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu ucapan dari Anas bin Nadhr radhiyallahu tabaraka wa taala. Kemudian setelah beliau memotivasi sahabat-sahabatnya yang lain, beliau pun berkata semacam ingin lapor kepada Allah. Beliau mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku bari, aku berlepas diri dari apa yang telah dilakukan oleh orang-orang musyrik itu. Yakni mereka memerangi kita, memerangi Rasulullah, aku berlepas diri dari mereka. Ana bari. Dan juga ya Allah, aku mohon maaf. Aku memohon maaf kepadamu atas apa yang telah dilakukan oleh pasukan kaum muslimin, yakni sahabat-sahabatku. Aku mohon maaf ya Allah. Apa yang telah dilakukan mereka? Mereka lari dari medan tempur. Setelah itu ma'asyiral muslimin, setelah dia mengucapkan kalimat-kalimat tersebut, dia pun terus maju, berjuang di jalan Allah. Pada saat dia berjuang di jalan Allah, dia berpapasan dengan Sa'ad bin Mu'adz. Kepada Sa'ad bin Mu'adz, dia mengatakan, wahai Sa'ad, demi Allah, demi jiwaku yang berada di dalam genggamannya, sungguh aku telah mencium bau syurga ya Sa'ad. Sungguh aku telah mencium bau syurga ya Sa'ad. Dan ketika ucapan ini, ma'asyiral muslimin, ucapan Anas bin Nadhr ini difahami secara hakiki, betul-betul dia mencium bau syurga, itu merupakan karamah kepada Anas bin Nadhr radhiyallahu tabaraka wa ta'ala. Beliau bersumpah atas nama Allah, demi jiwaku yang berada di tangannya, aku telah mencium bau surga ya Sa'ad. Maka beliau pun terus berjuang dan berjuang. Dan akhirnya Allah wafatkan beliau di medan tersebut. Wafat dalam kondisi memerangi orang-orang musyrik. Bukan wafat dalam kondisi lari dari medan perang. Wafat dalam kondisi sedang berjihad di jalan Allah. Bahkan ketika wafat, beliau diwafatkan oleh Allah, beliau terbunuh. Orang-orang musyrik tidak puas dengan jasadnya yang utuh. Dan sebelumnya ma'asyiral muslimin disebutkan wafatnya beliau itu karena ada puluhan luka. Itu ada puluhan tikaman pedang, tusukan tombak dan anak panah. Tidak hanya berhenti di situ. Setelah gugur, setelah wafat, orang-orang musyrik mencincang jasadnya. Jasadnya dicincang, dipotong-potong, muthlah. Sampai-sampai tidak ada seorang pun yang mengenali Anas bin Nadhr. Selesai perang ketika Nabi SAW memeriksa kondisi tentara kaum muslimin, tidak ada seorang pun yang mengenali Anas bin Nadhr. Siapa ini, jasadnya siapa? Namun ada seorang sahabat yang namun hanya satu orang yang mengenali jasadnya, yaitu saudara perempuannya. Dari mana dia mengenalinya? Karena ada tanda yang ada di ujung jari Anas bin Nadhr. Dari tanda itu dia tahu bahwa ini adalah saudaranya. Ini adalah Anas bin Nadhr. Dan kepada orang-orang seperti Anas bin Nadhr, bahkan kepada Anas bin Nadhr inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya di dalam surat Al-Ahzab ayat 23.
di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Di antara orang-orang beriman itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Di antara orang-orang beriman ada orang-orang yang menepati janji mereka kepada Allah. Anas bin Nadhr datang kepada Rasulullah berjanji, ya Rasulullah, aku akan maksimalkan diriku untuk berjuang di jalan Allah. Dan dia betul-betul maksimalkan. Minal mu'minina rijalun. Allah menyebut mereka sadaku. Mereka lah orang-orang yang jujur. Karena kejujuran ma'asyiral muslimin adalah keselarasan antara lisan dan amal perbuatan serta apa yang ada di dalam hatinya. Kejujuran adalah keselarasan antara janji dengan aksinya. Itulah kejujuran dan itu yang ditunjukkan oleh Anas bin Nadhr radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an. Maka Allah memuji mereka, minal mu'minina rijal, dan mereka lah yang pantas disebut rijal. Rijal itu biasa diartikan laki-laki, rajul. Tapi kalau biasanya Al-Quran menyebut rijal, itu bukan hanya sebatas laki-laki yang memiliki ciri khas kelaki-lakian. Tapi biasanya kalau disebut rijal itu laki-laki yang memang punya jiwa semangat kepahlawanan. Semangat untuk berbuat baik itu rijal. Anas bin Nadhr radhiyallahu an termasuk rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantadhir. Di antara mereka rijal-rijal tersebut ma'asyiral muslimin ada yang gugur dan di antara mereka ada yang menunggu waktu. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا, dan mereka tidak merubah sedikit pun janji-janji mereka. Mereka dah sejak awal berjanji kepada Allah untuk menjadi pengikut-pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang betul-betul lurus. Dan mereka tidak pernah merubah janji ini apapun fitnah yang terjadi. Apapun gangguan, apapun cobaan, apapun ujian, wa ma baddalu tabdila. Mereka punya kekokohan iman ma'asyiral muslimin. Dan wafatlah Anas bin Nadhr radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an dengan mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demi Allah, itulah wafat yang terindah. Kematian yang terindah ketika kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan Allah ridha kepada kita. Itulah yang menjadi cita-cita orang-orang beriman. Kematian yang terindah ketika hamba tersebut dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Bagaimana kita bisa mendapatkan kematian tersebut? Jadikan hidup kita ma'asyiral muslimin sebagai ladang untuk beramal dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadikan hidup kita sebagai tempat menyia-nyiakan usia, menyia-nyiakan umur untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena hidup ini singkat. Anas bin Nadhr hidup dengan Islam tidak selama sahabat yang lain. Tapi sekarang dia insya Allah merasakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup di alam barzakh sebagai syuhada. Minal mu'minina rijalun sadaqu. Dan mudah-mudahan kita termasuk al-mu'minun alladzina sadaqu, orang-orang beriman yang betul-betul jujur dalam keimanan. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari kisah Anas bin Nadhr ini dan termotivasi untuk melakukan apa yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.